Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tubuh. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya. Bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya Nikita Mirzani Mawardi alias NM alias Nikmir. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal. Dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat, saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan. Dan ternyata prediksi saya benar. Kemudian saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik. Laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan. Dan kalau tidak besok, paling lama Kamis. Setelah NM, Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya, dugaan penganiayaan. Maka selambat-lambatnya Kamis, sesuai dengan janji penyidik kepada saya, akan dilakukan gelar dan insya Allah tidak ada halangan, akan naik sedikit. Ya, saya memang slow, tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional. Dan hal ini sudah diatensi langsung oleh Pak Kapolres. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolres melalui chat WA, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan beliau mengatensi, dan tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang bisa mengintervensi apapun di kasus saya, bahwa setelah naik sidik insya Allah akan jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah saya prihatin atau tidak, lalu kemudian saya mencabut laporan saya karena dia jadi ditahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun? Maka jawabnya, setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain. Sama halnya misalnya kasus Dennis yang begitu kencang menyerang saya secara moral dan akhirnya jadi tersangka. Dan kasusnya bergulir. Meskipun di dalam hati saya yang paling dalam terhadap Dennis juga saya prihatin. Sama halnya dengan NM. Kalau NM benar hamil, seandainya benar hamil, maka kita akan sangat kasihan melihat dia ketika dia memelihara janinnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam tahanan. Maka menurut saya, jika ada ruang untuk NM memastikan kehamilan, misalnya penyidik memberikan kesempatan buat NM untuk memeriksakan kandungan, dan kalau itu memang benar hamil, saya pikir harus ada
pertimbangan khusus dari penyidik terkait penahanan. Tetapi sekali lagi, ditahan atau tidak ditahan itu adalah subjektivitas penyidik. Contoh, kenapa seseorang ditahan? Satu, diduga akan melarikan diri. Yang kedua, diduga menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, melakukan perbuatan yang sama. Kalau diduga bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, maka penyidik dapat menahan. Tetapi dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM sudah ditahan dan Mail, maka saya duga ada satu aktor yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS. RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka-mereka ini adalah klien-klien saya dulu. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tulang. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai, ya, menyampaikan sesuatu, tetapi di hati dengan di bibir berbeda. Dan itu saya rasakan dengan keluarga. Nah, sekarang kita minta NM untuk jujur. Kita minta Mail untuk jujur. Agar kasus ini terbuka seterang-terangnya dan kelihatan siapa berbuat apa, siapa berlaku apa, dan siapa aktor intelektual atau intelektual deader. Berikutnya, saya juga berharap bahwa ada sebutan-sebutan terhadap dokter yang suka mereview. Saya kira ini satu mata rantai yang semua, dan kalau ternyata diduga mereka ini adalah kelompok penjahat yang melapor, diduga juga melakukan satu tindakan yang melanggar hukum ketika menjual produk. Begitu juga ada yang mereview, diduga juga karena ada pesanan sehingga dia mereview. Kemudian ada orang yang cuat di media, lalu ada transaksional di dalamnya, maka seluruhnya ini harus diproses secara hukum. Jadi saya tidak tebang pilih di persoalan ini. Saya mau tidak satu pun produk kecantikan oleh klinik kecantikan manapun di Indonesia ini, kalau dia mengandung zat berbahaya, maka tidak ada ruang buat mereka untuk mencari kekayaan di persoalan ini. Perlu didalami juga, kenapa dokter RG mau melakukan transaksi sebanyak itu? Dia klien saya tahu dia. Ada apa dengan produk dia? Dan NM, kenapa seberani itu melakukannya? Siapa yang menyuruh? Begitu juga dengan dokter yang mereview. Nah, tetapi tentulah ini harus diurai. Diurai dari awal, dan sekarang kelihatan ada peran NM, ada peran Mail. Maka saya berharap ini gerak cepat dan cari siapa yang berperan terhadap ini, sehingga masyarakat melihat bahwa pelaku kejahatan atas nama kecantikan, kalau itu memang benar ada pelanggaran, usut dan usut. Begitu.